Apakah amal soleh yang pernah dilakukan atau amal baiknya tadi sebelum masuk Islam ini bisa kemudian dijadikan pahala orang tersebut, atau memang Allah hapuskan karena memang amal soleh itu baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua syarat ya Pak. Yang pertama syaratnya apa? Iman ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat diterima amal soleh kita. Yang kedua adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya nggak bisa ikhlas. Sebab ikhlas itu adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Babu man wasala rahimahu fil jahiliyati summa aslam. Bab orang yang menyambung silaturahim pada saat dia masih jahiliyah, artinya masih musyrik. Summa aslam, kemudian orang tersebut masuk Islam. Kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala haddatsana Abul Yaman, Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepadaku, yaitu Abul Yaman. Qala akhbarana Syuaib, dari Syuaib, Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri. Qala akhbarani Urwah ibnu Zubair, dari Urwah bin Zubair. Anna Hakim bin Hizam akhbaruhu, dari Hakim bin Hizam. Jadi hadirin rahimakumullah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu adalah pelakunya. Artinya orang yang nanti bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hakim bin Hizam. Mungkin hadirin rahimakumullah, ini nama jarang atau baru sekali ini kita sebutkan sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam. Kan sering kita sebutkan, yang paling sering siapa hadirin? Abu Hurairah. Itu mungkin hadirin sampai hafal ya kisahnya, entah yang bersama kucing atau pernah bertemu dengan apa jemaah, bertemu dengan jin atau yang lainnya, pernah kami sampaikan. Abdullah bin Umar juga beberapa kali kita sampaikan. Abdullah bin Amr, kemudian juga sahabat Nabi SAW, misalnya Abdullah bin Abbas. Ini sahabat-sahabat yang sering kita sebutkan dan memang mendominasi di dalam hadis Nabi SAW. Tapi ada juga ya di antara sahabat-sahabat Nabi yang mungkin jarang kita kenal, tapi mereka tetap ya kita hormati, kita muliakan. Karena sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, kita dilarang oleh Nabi untuk mencela sahabat Nabi. La tasubbu ashabi. Ini akidah jemaah. Jadi akidah kita semuanya adalah tidak boleh kita mencela sahabat Nabi SAW, siapapun sahabat itu. Meskipun sahabat itu hanya bertemu Nabi 1 detik jemaah, tidak boleh kita celah. Meskipun sahabat itu hanya dibawa sama orang tuanya ketemu Nabi, ya masih bayi, kan disebut sahabat juga. Anak kecil misalnya digendong sama orang tuanya ketemu Nabi, itu dihitung sebagai sahabat. Karena definisi sahabat Nabi SAW adalah man laqiyan Nabi, ya, siapa yang bertemu Nabi. Bukan orang yang harus mendengar, bukan orang yang harus melihat, tapi man laqiya, orang yang bertemu Nabi SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan mukmin, itu sahabat jemaah. Maksudnya apa maksudnya? Kalau misalnya ada orang ya yang mereka itu mencela sahabat Nabi SAW, maka kita katakan ya kita nggak mau ikut-ikutan. Karena ada jemaah sekelompok yang mereka mencela sahabat Nabi SAW. Nah, sedangkan kita beriman bahwasanya mencintai sahabat Nabi itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang misalnya menghina sahabat Nabi, berarti dia seakan-akan menghina Nabi SAW. Sebab apa jemaah? Kita hari ini bisa sholat, alhamdulillah tadi hadirin sholat maghrib berjamaah. Kita bisa takbirnya seperti apa, kok bisa seperti itu takbirnya, rukuknya seperti ini, i'tidalnya seperti ini. Kita nggak akan bisa sholat seperti itu kecuali kalau kita mendapatkan caranya itu dari siapa jemaah? Dari sahabat. Zaman Nabi kan nggak ada ya video dan sebagainya. Ya itu semuanya berdasarkan dari apa yang didapatkan oleh sahabat Nabi, kemudian disampaikanlah kepada kita. Nah, ini keimanan yang harus kita yakini, bahwa mencintai sahabat Nabi itu adalah bagian dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Hakim bin Hizam akhbarahu annahu qala lin Nabi SAW, bahwasanya beliau itu berkata kepada Nabi SAW,
Hadirin yang dimuliakan Allah, Hakim bin Hizam, yang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dulunya itu adalah seorang Nasrani. Setelah masuk Islam, datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang jemaah. Kemudian bertanya, "Ara'aita umurun kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah?" Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapat engkau tentang amal soleh yang dulu pernah aku kerjakan saat jahiliyah? Hakim bin Hizam itu masuk Islam usianya mungkin tergolong agak telat jemaah. Kira-kira berapa tahun jemaah usia masuk Islam? Baru mengenal hidayah itu usia 60 tahun. Baru masuk Islam. Artinya dari sejak balik sampai 60 tahun itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, usia 60 tahun tadi datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau tentang amal soleh yang pernah aku kerjakan dulu semasa masih hidup pada zaman jahiliyah?" Artinya belum mengenal Islam, belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Min silah. Dulu Hakim bin Hizam ini suka nyambung silaturahim, dan itu kan amal soleh jemaah. Amal soleh itu. Wa ataqah. Begitu juga dulu aku ketika masih belum masuk Islam, aku suka memerdekakan budak. Jadi suka punya uang banyak, kaya raya, dan uang tersebut digunakan untuk memerdekakan budak. Ini waktu di mana perbudakan itu masih ada jemaah. Jadi manusia itu memang diperjualbelikan. Ya, diperjualbelikan. Bahkan ada pasar budak. Dan ini bukan hanya di Jazirah Arab. Di beberapa peradaban entah itu Romawi dan Persia sebagainya itu ada. Karena memang pada zaman itu ya, jadi kita harus membaca secara luas ya bahwa perbudakan itu bukan hanya terjadi di Jazirah Arab. Ya, perbudakan itu bahkan terjadi di peradaban-peradaban yang lain. Kalau Eropa saat itu belum ada jemaah. Sudah ada cuman belum ada peradabannya. Eropa baru zaman pertengahan dan sebagainya. Jadi hadirin rahimakumullah, pada zaman itu ketika sebelum datang Nabi SAW, Hakim bin Hizam ini suka beramal soleh, berbuat baiklah, yang sifatnya mungkin amal sosial, seperti silaturahim, berkunjung kepada kerabat-kerabatnya, kemudian juga memerdekakan budak, wasodakoh, dan juga bersodakoh. Fahal li fiha ajrun, kata Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah setelah aku masuk Islam itu amal soleh menjadi pahalaku? Ini pertanyaan dari seorang Hakim bin Hizam. Ini dulunya beliau ini sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin sangat banyak sekali. Nah, beliau ingin bertanya, kira-kira apakah amal soleh yang dulu aku kerjakan semasa belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, semasa jahiliyah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab masuk Islamnya Hakim bin Hizam. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya taubat itu kan akan menghapus dosa-dosa kita masa lalu. Islam pun juga sama. Jadi ketika seseorang itu masuk Islam, maka dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelum-sebelumnya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang bertobat. Sebab apa? At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Itu dengan bertobat jemaah. Dan seseorang masuk Islam ini juga maknanya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan peribadatan kepada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Fahal li fiha ajrun. Ini pertanyaan dari seorang Hakim bin Hizam, apakah aku mendapatkan pahala itu? Coba kita lihat dan saksikan apa jawaban Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, aslamta ala ma aslafta min khair. Wahai Hakim bin Hizam, engkau telah masuk Islam bersama dengan amal soleh yang telah engkau lakukan. Engkau masuk Islam bersama dengan amal soleh yang dulu pernah engkau kerjakan. Ini jawaban dari seorang
Nabi yang penuh dengan kasih sayang jemaah. Nabi tidak mengatakan, wah ini nggak ada artinya. Tapi jawaban Nabi itu Masya Allah jemaah, ini jawaban yang menenangkan. Memang begitu jemaah. Seorang ulama ya, kita posisikan Nabi itu kan sebagai imamnya para ulama. Itu ketika ditanya itu harus memberikan jawaban yang penuh dengan apa jemaah? Sentuhan ketenangan, membimbing jemaah. Ini umat-umat yang mungkin belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, atau baru saja mungkin mengenal apa itu sholat, apa itu ibadah. Ini harus ya didekati dengan cara-cara yang sangat lembut dan halus. Ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagi orang yang, kalau bahasa kita mungkin bagi orang yang baru hijrah jemaah. Kadang-kadang karena kita mungkin saking semangatnya, tapi tidak terkontrol, kita melihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mungkin baru bertaubat, kita langsung tegur ya. Kemudian malah apa? Membuat orang tersebut nggak mau lagi, wah saya kapoknya, trauma dan sebagainya. Padahal ya namanya orang bertobat itu kan berproses ya. Kita nggak bisa menyamakan tobatnya orang-orang kita seperti tobatnya Umar dulu ya. Umar bin Khattab ya sampai usia 20 tahun itu kan, 28 tahun Umar bin Khattab itu menyembah berhala. Tapi ya, jangan samakan taubat kita hari ini itu sama dan sama kelasnya dengan siapa? Taubatnya Umar bin Khattab atau taubat para sahabat-sahabat yang lain. Kita beda jauh. Levelnya kita sangat jauh. Aslam ta'ala ma salafa min khair. Engkau telah masuk Islam bersama dengan amal soleh yang kau kerjakan. Nah, di sini para ulama ada beberapa pendapat terkait dengan makna ini. Ya, pendapat yang pertama kita sebutkan maksudnya adalah, hadirin rahimakumullah, amal soleh yang telah engkau kerjakan dulu sebelum masuk Islam itu otomatis akan masuk ke timbangan amal solehmu. Ini tadi ya jemaah, misalnya dia misalnya dia Nasrani gitu ya, atau non Muslim lah secara umum. Dia dulu pernah bantu ada tetangganya rumahnya hancur misalnya, terus ngasih nih, tak kasih ya 150 juta, ini buat bangun rumah lagi. Itu kan amal soleh jemaah. Kemudian ya dapat ajakan dari teman-temannya, akhirnya masuk Islam. Bagaimana dengan tadi itu, dia ngasih uang 150 juta kepada tetangganya yang rumahnya hancur. Kalau menurut pendapat yang pertama, bahwasanya orang tersebut ya pahalanya tadi itu langsung otomatis masuk ke dalam rekening amal soleh dia. Atau ada orang lain misalnya, ada orang lain yang non muslim selama hidupnya itu dikenal sebagai orang yang sangat peduli dan suka menyambung kekerabatan kepada saudara-saudaranya, kepada pamannya, pakliknya dan sebagainya, itu sangat bagus sekali dan sangat baik. Tidak pernah selama hidupnya memutuskan silaturahim. Alhamdulillah kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menurut pendapat yang pertama, maka pahala-pahala tadi itu otomatis masuk ke dalam rekening amal soleh orang tersebut. Tapi kalau sholat gimana jemaah? Jadi non muslim dia ikut sholat jemaah, diterima gak kira-kira jemaah? Ada non muslim, tapi selama dia ini tadi non muslim masih belum Islam, tapi ikut sholat, diterima gak kayak gini jemaah? Gak diterima jemaah, gak diterima. Yang tadi menjadi amal yang diterima Allah SWT adalah amal yang sifatnya apa? Sosial biasanya, sosial. Misalnya selama hidupnya dia itu ikut puasa karena mungkin masih ada tetangganya, saudara-saudaranya puasa Ramadan, ikutan Ramadan, ya nggak diterima kayak gitu. Tapi kalau misalnya selama Ramadan ya dia non muslim, tapi dia ikut juga untuk berbagi kepada saudara-saudaranya untuk misalnya buka bersama atau sahur, nah kemudian masuk Islam, nah itu tadi pahalanya masuk itu. Tapi kalau amal soleh yang sifatnya itu ibadah, ya ibadah hablum minallah, misalnya sholat atau tadi misalnya bagaimana ya saum ya atau haji umroh ya, nggak mungkin itu. Misalnya kalau seperti itu maka itu tidak terima, karena yang diterima Allah SWT adalah amal soleh yang itu sifatnya sosial. Ini kalau menurut pendapat yang pertama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan lain. Kita sebutkan dulu pendapat-pendapat di kalangan para ulama.
aslam ta'ala ma salafa min khair, engkau masuk Islam bersama dengan amal soleh yang telah engkau kerjakan dulu. Pendapat yang kedua berbeda lagi jemaah. Kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwasanya otomatis itu menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, mereka mengatakan bukan seperti itu, tapi maksudnya adalah engkau akan melakukan hal yang sama setelah masuk Islam. Bisa dipahami jemaah? Jadi amal soleh tadi itu kan menjadi kebiasaan dia. Setelah masuk Islam, ini pun juga akan tetap dilanjutkan oleh seorang Hakim bin Hizam. Dulunya suka bersedekah, setelah masuk Islam pun juga suka bersedekah. Dulunya sebelum masuk Islam suka memerdekakan budak, setelah masuk Islam pun juga sama suka memerdekakan budak. Nah, artinya apa? Nabi SAW ingin memberikan sebuah informasi, kalau seperti itu, amal soleh ini akan menjadi kebiasaanmu setelah kamu masuk Islam. Dan hadirin rahimahullah, kita tahu bahwasanya Hakim bin Hizam tadi kita sampaikan sampai usia 60 tahun itu non-muslim, dan beliau hidup menjadi muslim 60 tahun jemaah. Jadi usia beliau itu 120 tahun. 60 tahun beliau non-muslim, musyrik, Nasrani, dan 60 tahun beliau muslim. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, engkau masuk Islam bersama dengan amal soleh yang telah engkau lakukan. Benar kan jemaah? Setengah-setengah kan itu? 60 tahun beragama Nasrani dan 60 tahun beragama Muslim. Ya, dari sini yang disebutkan oleh para ulama yang semuanya, insya Allah semuanya pendapatnya benar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dan juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi kalau ada orang, misalnya kita jemaah, kita ini kan banyak salah, kita banyak dosa. Dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis dengan bertobat tersebut akan menghapuskan dosa yang kita lakukan. Ini jawaban Nabi SAW. Ya mungkin ada nanti saudara-saudara atau siapapun yang bertanya dan merasa, waduh, gimana ya amal soleh dulu atau amal sosial dulu selama orang tersebut masih beragama selain Islam. Maka kita bisa sampaikan bahwasanya ini pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat Nabi SAW. Yang dijawab oleh beliau, assalam ta'ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam bersama dengan amal soleh yang telah engkau kerjakan dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa indahnya Islam ya, ketika kita mengetahui bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Tidak ada ruginya ya orang masuk Islam. Tidak ada sesuatu yang membuat kita ini kecewa kalau kita masuk Islam. Makanya hidayah ini hadirin harus kita rawat, harus kita jaga. Jangan terus mentang-mentang kita ini sudah masuk Islam, kemudian kita merasa aman, wah insya Allah aman lah nanti. Kemudian kita merasa bukan seperti itu. Tetap kita berusaha memohon hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang namanya hidayah itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu.